Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang dasar-dasar dan konsep-konsep yang dibutuhkan untuk mengerti dan membayangkan bagaimana pada dasarnya fungsi-fungsi yang asinkronus bekerja. Di video kali ini dan di video-video seterusnya kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa membuat program-program yang asinkronus. Dan untuk membuat program-program yang asinkronus, intinya adalah kita harus bisa membuat sebuah coroutine. Kita harus mulai dari membuat sebuah coroutine terlebih dahulu. Maka di video kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana kita bisa membuat sebuah coroutine dari fungsi yang biasa kita temui. Di sini saya memiliki sebuah fungsi biasa yang tugasnya adalah melakukan hal yang sangat biasa, yaitu ngeprint halo sebanyak X kali dengan interval waktu 0,5 detik. Dan kita akan mencoba membuat fungsi biasa ini menjadi sebuah coroutine. Sekarang bagaimana cara membuat fungsi ini menjadi sebuah coroutine? Nah, untuk membuat fungsi ini menjadi sebuah coroutine, kita harus mengingat-ingat lagi bahwa analoginya adalah seperti seorang chef yang memiliki satu meja dan memiliki seorang asisten. Seorang asisten yang memberikan tugas-tugas ke si chef ini. Dan si asisten ini kita sebut sebagai event loop. Asisten ini kita sebut sebagai event loop. Jadi event loop ini kayak penjadwalnya. Dan si event loop ini ketika ia bekerja, ia harus mengetahui mana paket-paket, mana fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan dengan asinkronus, mana fungsi-fungsi yang tidak bisa dilaksanakan secara asinkronus. Atau mana yang coroutine, mana yang bukan coroutine. Oleh karena itu, untuk melakukan itu, step pertama dalam membuat sebuah fungsi biasa ini menjadi sebuah program yang asinkronus adalah kita memberikan sintaks async di belakangnya, di depannya. Apa yang sintaks async ini lakukan adalah pada dasarnya ia memberikan wrapper atau memberikan bungkus fungsi kita ini dibungkus, kemudian diberikan tanda bahwa ini adalah fungsi asinkronus. Kemudian nanti waktu akan dieksekusi, dia akan bilang kepada eksekutornya kalau saya adalah sebuah fungsi asinkronus, saya adalah sebuah coroutine yang harus dijalankan dengan cara-cara yang asinkronus pula. Oleh karena itu kalau kita mencoba menjalankan fungsi yang asinkronus ini, si coroutine ini dengan cara yang tidak asinkronus, akan terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, yaitu runtime warning coroutine fungsi biasa was never awaited. Fungsi biasa 5. Apa yang terjadi di sini adalah sebenarnya kalau kita print ini supaya lebih jelas, kita akan mendapatkan sesuatu gitu ya, return di sini coroutine object fungsi biasa at sebuah lokasi tertentu. Yang berarti sebenarnya fungsi biasa ini bisa kita panggil, tetapi kalau kita panggil secara langsung, kita hanya akan mendapatkan ini yang sebenarnya ini bukan fungsi yang kita inginkan untuk dijalankan. Oleh karena itu kita harus menjalankannya dengan si event loop-nya itu. Dan caranya adalah kita di sini caranya adalah kita menggunakan async.io.run. Ini merupakan salah satu cara untuk mengeksekusinya yang paling sederhana menggunakan async.io.run. Jadi async.io.run ini sudah menghandle membuat event loop-nya, membuat pengaturan-pengaturannya sehingga fungsi ini bisa dilaksanakan secara asinkronus. Ntar ada cara-cara lain tapi tidak akan kita bahas. Dan karena ini adalah async.io, kita membutuhkan library async.io, kita akan mengimportnya. Oke. Jadi sekarang kita bisa merunnya. Halo. Nah, apakah fungsi ini sudah benar-benar asinkronus? Ternyata fungsi ini belum benar-benar asinkronus. Kenapa? Karena ingat lagi kalau fungsi asinkronus itu seharusnya ketika ada bagian-bagian idle-nya, bagian-bagian menunggunya seperti sleep di sini, ia harus bisa di-await atau harus bisa ditunda dulu eksekusinya dan si eksekutornya harus bisa mengerjakan sesuatu yang lain. Sementara kita sudah tahu dari video sebelumnya yang namanya time itu adalah time.sleep ini adalah sebuah timer dan timer ini adalah sebuah blocking function. Jadi di dalam fungsi yang asinkronus, di dalam sebuah coroutine itu nggak boleh ada blocking function. Ini akan merusak esensi dari asynchronous programming. Oleh karena itu kita harus menggantinya dengan cara-cara yang asinkronus atau dengan fungsi-fungsi yang asinkronus. Dan pengganti dari dari sleep ini, dari time.sleep adalah async.io.sleep dan kita harus meng-awaitnya. Jadi di sini bisa di-await, kita memberitahu bahwa ini adalah bagian yang bisa di-awaitnya dan setelah bagian di-awaitnya ini kita bisa mengerjakan sesuatu yang lain. Oke, jadi sekarang si time ini sudah tidak kita butuhkan, kita bisa lihat seperti ini. Nah, sekarang baru kita memiliki sebuah fungsi yang benar-benar asinkronus yang kalau dijalankan sebenarnya sama aja dengan contoh yang dengan yang sebelumnya, tetapi ini sudah benar-benar asinkronus. Ini akan terlihat perbedaannya ketika kita menjalankan beberapa coroutine secara sekaligus.
Kalau kita ada blocking function, maka kita tidak akan bisa menjalankan coroutine secara sekaligus, secara bersamaan sesuai dengan yang kita inginkan dengan asynchronous programming. Dan itu aja untuk video kali ini. Di video selanjutnya kita akan membahas lebih detail tentang perkorutinan dan tentang cara meran fungsi-fungsi yang asinkronus atau coroutine-coroutine. Dan udah itu aja. Terima kasih.